Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Ciptakarya, lantai 2. Nah, melihat pemandangan pada hari ini, nampaknya walaupun corona nampaknya masih kuat, harus disiplin, dan jalan masih sepi, tapi sudah mulai bergerak dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sebagaimana biasanya saya mendahului dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, mungkin yang kamu sukai itu tidak baik bagi dirimu. Boleh jadi pula kamu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu bisa membahagiakan. Saya ulangi sekali lagi. Mungkin terbalik terjemahannya. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu mungkin baik bagi dirimu. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Boleh jadi kamu menyayangi, menyenangi sesuatu, tetapi mungkin sesuatu yang kamu senangi itu tidak baik bagi dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan manusia memang banyak hal yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu berserah dirilah kepadanya. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sekarang masih tanggal 19 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun yang ke-75. Nah, ini bendera masih kita pasang di depan rumah. Nah, ini kegiatan-kegiatan hari ini ya tidak begitu banyak. Nah, sekolah nampaknya masih belajar di rumah, sehingga lalu lintas tidak begitu padat. Biasanya mau menyeberang ini susah di jalan di depan rumah saya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ini berkesan bagi saya ialah ketika melihat sesuatu yang dipertengkarkan orang sekarang ini. Umpamanya muncul sekarang ada sekte Syiah, ada sekte Wahabi, ada sekte liberal, ada sekte ya bermacam-macam. Nah, bagi saya ini menggelisahkan, akan tetapi ada pula hikmahnya. Hikmahnya bagaimana kita bisa bertahan diri, mewariskan kepada anak cucu keturunan kita agar punya benteng dalam menghadapi Syiah, punya benteng akidah dalam menghadapi Wahabi, ada benteng akidah dalam menghadapi liberal, Mu'tazilah, dan bermacam-macam, supaya kita istiqamah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari yang kejadian pada hari ini. Janganlah membuat kita gelisah, walaupun ada hal-hal yang mencemaskan kita, mungkin itu ada baiknya bagi kita. Ada baiknya untuk membuat jiwa kita menjadi dewasa. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan benar, kita akan menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih bijaksana. Nah, sekarang ada kami itu Kesatuan Koalisi yang menuntut pemerintahan Jokowi agar bijaksana, jangan pro kepada asing. Nampaknya terjadi pertengkaran yang hebat di antara para ahli kenegarawan, ahli agama, dan ahli politik, ahli sosial, ahli moral berkumpul. Yang saya lihat ada Pak Amin Rais sebagai deklaratornya, ada Pak Gatot Nurmantio, dan banyak bapak-bapak yang terhormat yang punya jabatan yang hebat sebelumnya. Nah, bagi saya ini secara pribadi saya merasa ini ada hikmahnya. Saling mengkoreksi asal dilakukan dengan sopan, dilakukan dengan secara terbuka, tidak dilakukan dengan kekerasan. Ini berarti membuka pintu dialog dan pemikiran yang hebat, yang intinya agar kita waspada dalam kehidupan ini, baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Musuh dari dalam mungkin saja itu
mantan-mantan komunis PKI tahun 65 juga tahun 48, mungkin saja anak buahnya di dalam diri rakyat bangsa Indonesia ini dia akan muncul. Nah, itu harus diwaspadai. Sedangkan dari luar katanya ada kekuatan Amerika, ada kekuatan Cina yang di Laut Cina Selatan mereka mempunyai keinginan pula untuk menguasai laut itu karena banyak ikannya, tambang emasnya, bahkan katanya banyak gasnya di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Tanjung Pinang, berdekatan dengan Natuna. Yang paling populer itu yang di dekat Natuna itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang awam menjadi dia dewasa dan orang yang intelektual mau menyikapi dengan benar, bertambah intelektual sehingga bisa menjadi pemimpin yang bijaksana di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada lagi masalah khilafah yang dianggap terlarang seperti terlarangnya PKI. Saya mengharapkan kepada kaum muslimin seluruh Indonesia tolong disikapi berbeda. Kalau khilafah ini itu asalnya dari orang yang beriman, cuma sistemnya namanya sistem khilafah. Sedangkan PKI komunis itu dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi tolong bedakan dalam menyikapi penegak khilafah dengan penegak komunis, sosialis, ateis. Tolong bedakan. Marilah sopan berdialog dengan orang-orang yang ada khilafah. Kenapa? Karena kata-kata khalifah itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, selagi kata khalifah ini masih ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30, kata-kata khilafah tidak akan bisa hilang selagi umat Islam tidak meragukan keberadaan surat Al-Baqarah ayat 30. Karena itu mohon perlakuan kita umat Islam terhadap orang-orang yang berpaham khilafah. Umpamanya saya ingin mengkritiknya, saya harus mengkritiknya dengan sopan dan kalau perlu diarahkan. Walaupun disebut khilafah juga diarahkan kepada hal yang tidak negatif, yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan menurut hasil penelitian memang tidak ada satu sistem khilafah itu pun yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan negara. Tidak ada. Kalaupun ada yang melihatnya, itu nanti akan kita bisa didialogkan, bisa didiskusikan baik di perguruan tinggi, di masyarakat maupun di mana-mana tempat masyarakat intelektual itu berada. Demikianlah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Semoga negara kita mendapatkan apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman sentosa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana bi'ilmillahi salatan daimatan billahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan daimul mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi salatan daimatan daimul mulkillahi. Allah